Halo, perkenalkan nama saya Philip. Saya adalah seorang perawat di rumah sakit swasta di hmm, Jakarta Selatan, di Mampang Perapatan tepatnya. Oke, saya mau berbagi tentang COVID gitu kan. Ya, hari ini hari ke 5 saya dirawat. Ya, hari ke 5 saya dirawat karena saya positif COVID gitu. Jadi saya mau membagikan kepada teman-teman bahwa COVID itu bisa menyerang siapa aja gitu, terutama saya. Walaupun saya perawat di rumah sakit ini, nggak menutup kemungkinan saya bisa terkena COVID gitu. Yang mau saya bagikan adalah COVID itu sebenarnya adalah satu penyakit tapi bermuka banyak. Kenapa saya bilang bermuka banyak? Karena dia banyak tanda dan gejala gitu, kayak diare, mual, muntah, sak nafas dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan bisa sampai bikin gula darah naik, sakit serangan jantung gitu. Jadi kayak dia menyerang itu di semua organ gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya ada satu tanda dan gejala gitu. Nah, yang saya mau bagikan adalah kenapa sih COVID itu sangat ditakuti gitu kan. Jadi gini, COVID itu tuh yang paling kita takuti adalah ketika sampai dia menyerang paru-paru gitu, atau sampai dia sering diare, kekurangan cairan, tuh jantung itu nanti akan bermasalah gitu. Jadi kayak jadi manusia itu ada 3 alat vital yang harus kita lindungi: jantung, paru, dan otak. Nah, kalau salah satunya ini bermasalah, kita harus cepat-cepat bantu gitu. Yang paling penting sih otak gitu, karena otak ini pusat pengendali seluruh tubuh. Kalau dia ini mati, ya udah selesai kita. Makanya kenapa kita bikin CPR segala macam gitu, untuk menyelamatkan tiga fungsi organ manusia ini gitu. Jadi sebenarnya COVID ini dibilang bahaya ya bahaya, dibilang enggak ya enggak. Bahayanya kalau sampai kena 3 organ vital ini, kalau sampai sesak nafas, terus masuk ICU, harus diintubasi, harus dipasang ventilator gitu-gitulah. Nah, saya ini beruntung gitu, karena cuma dinyatakan positif tapi nggak ada tanda gejala, nggak ada tanda gejala sedikit pun. Ya ibarat kata OTG lah. Cuman ya juga perlu diwaspadai, karena kalau kita lengah, ketika imun kita drop, wah itu bisa bahaya gitu. Jadi kenapa orang yang positif itu wajib dirawat gitu, minum obat ya, karena takutnya mencegah untuk mengarah ke sana gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Terus kenapa kok angka COVID itu bikin meninggalnya tinggi juga gitu? Ya saya kasih tahu tadi bahwa itu tuh penyakit yang bermuka banyak gitu. Kalau kita udah punya tambahan penyakit tuh, kayak kamu udah sakit terus ditambah lagi sakit, itu kan cepet bikin lebih mempercepat gitu. Jadi itulah kenapa orang meninggal tuh banyak kan orang-orang udah punya sakit banyak gitu. Kalau kita masih anak muda-muda, imun masih bagus, masih tenaga juga oke kan. Jadi itulah alasan kenapa kita sangat waspada tentang COVID ini gitu. Ya semoga saya cepat sembuh lah dan saya dapat melayani lagi. Nah, terus kalau buat saya sendiri, gimana di COVID awal kena COVID ini perasaannya gitu kan? Kalau saya sih bersyukurnya gimana? Ketika saya kena COVID ini, saya akan punya imun alami gitu kan, dari alam gitu kan, kayak dari si penyakit ini. Jadi saya akan punya antibody yang lebih gitu. Jadi saya akan bisa lebih melayani lagi, akan lebih siap untuk melayani lagi gitu. Jadi ini kayak bukan sesuatu yang menakutkan buat saya, tapi malah kayak suatu bekal tambahan supaya saya lebih siap lagi untuk melayani gitu. Ya itu aja pesan dari saya, tetap jaga diri gitu. Ya mungkin kalau kalian kalian masih muda oke, cuman kan kalian harus kasihan ke orang tua kalian, tetangga kiri kanan kalian yang harusnya nggak kena karena ada kalian jadi kena gitu. Satu lagi, biaya COVID ini sangat mahal saudara-saudara. Minimal ketika pasien keluar dari sini tuh minimal 100 juta, itu paling murah. Saya lihat bilingan mereka tuh ada 400 juta, 500 juta, bahkan 1,4 miliar gitu. Jadi kayak ya jaga diri, memang kesehatan itu mahal gitu. Salam sehat.
buat kita semua. Bye bye.